Barada Richard Eliezer adalah tersangka pertama dalam tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo. Barada Eliezer mengubah pengakuan dari awalnya tembak-menembak dengan Brigadir Yosua menjadi disuruh atasan untuk menembak. Bersama reporter NET Rosalin Ocha, pihak Barada Eliezer buka suara dan berbagi sejumlah fakta. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat. Perubahan kesaksian oleh Barada Richard Eliezer menjadi titik terang atas penuntasan kasus ini. Saat ini saya tengah berada bersama kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Selamat pagi Bang Deo Lipayumara. Bang Deo, kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer sebelumnya, Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Apa yang membuat Bang Deo yakin untuk menangani kasus ini dan berada di sisi Barada Eliezer? Saya yakin berada di sisi Barada E. Yang menyebabkan yakin, tentunya ini kan persoalan-persoalan besar ya. Dan kita juga paham dari kronologis cerita ada sesuatu yang janggal dan ada banyak yang janggal dari ceritanya, dari cerita Kapolda Selatan, dari TKP-nya ini janggal semua. Sampai dari posisi pengiriman jenazah itu janggal semua, apalagi sudah dapat visum juga janggal juga. Sehingga dalam janggal ini kita pikir ada sesuatu yang bakal dikambing hitamkan, yaitu Barada E. Kita nggak mungkin juga kemudian menganggap Barada ini sebagai pelaku utama, pasti ada sesuatu. Ya Bang, Barada Richard Eliezer ini mencabut BAP pertama ya. Sehingga ada perubahan kesaksian dan mengajukan diri menjadi justice collaborator. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang sebelum Barada E ini masuk ke wilayah penyidikan yang resmi di Persib. Barada E ini kan sebelumnya juga sudah diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian diperiksa juga oleh Barreskrim. Bahkan Barada ini sudah juga dikonstruksikan hukumnya oleh bagian Propam sendiri. Jadi Barada ini ada beberapa kali dipanggil oleh Propam atau wilayahnya di Propam ini untuk membuat cerita apa yang terjadi. Saya paham, saya tahu ada CCTV dari Mabes Polri yang melihat semua pekerjaan mereka. Saya nggak mau cerita, tapi saya tahu itu. Tapi kenapa konstruksinya adalah seperti yang konstruksi terdahulu? Tentunya ini ada skenario. Skenario ini adalah sesuatu yang perlu kita pecahkan. Tapi kebetulan semua ini kuat dalam skenario ini, sehingga pada pertama-tama para penyidik yang baru, yang baru dengan tim khususnya dari Pak Kapolri, tentunya mulai konstruksi dari mana? Karena alat bukti semua dihilangkan, TKP dibersihkan, CCTV dirusak. Harapan satu-satunya atau harapan lain sebenarnya dari kesaksian, tapi kesaksiannya nggak ada, semuanya satu bulat. Nah, pada titik Barada E memang dari awal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kenapa? Tersangka karena perkara yang lama, sama konstruksi lama, yaitu dia adalah pelaku penembakan. Tapi sebetulnya skenario awal, skenario palsu ini siapa yang buat Bang? Apakah mungkin Barada E dengan golongan pangkat tamtama ini berani membuat kesaksian palsu seperti skenario awal ini? Dia secara kemampuan kan umur masih 24, baru jadi polisi juga, baru jadi anggota BRIMOB. Apa secanggih itu? Bikin skenario? Jawabannya tidak. Dia hanya mengikuti apa skenario utama. Sutradaranya ada. Siapa sutradaranya dalam pembuatan skenario ini? Tentunya kalau tersangka pelaku utamanya adalah Verdi Sambo dalam peristiwa pidana pembunuhan berencana, dia adalah perencananya. Tapi kemudian satu lagi yang lebih besar, siapa perencana skenario yang kedua ini? Seolah-olah kalau pembunuhan berencana kan, ya sudah skenario kita ajak dia di lantai 2, kita bunuh, dar. Sekarang itu skenario peristiwa pidana. Ya, peristiwa pidana kedua adalah siapa yang membuat rancangan skenario palsu. Ini ada sutradaranya pasti. Apakah Pak Verdi Sambo sendiri juga bikin skenario yang posisi yang kedua? Apakah ada orang lain? Ini harus didalamin. Jangan-jangan banyak pemain pembuat skenario ini. Nah, sekarang yang paling penting di penyidikan, peristiwa pidana yang nomor 1 yaitu di pembunuhan berencana dibereskan. Yang kedua, siapa pembuat skenario ini juga harus dibereskan juga nih. Jangan sampai ini berkeliaran. Ini berkeliaran berbahaya buat institusi Polri, berbahaya buat semuanya. Tapi akhirnya apa yang membuat Barada E ini akhirnya merubah kesaksian? Pada titik saya kemudian bertemu dengan Barada E di satu ruangan. Barada E baru bangun tidur. Ya kita bicara panjang. Ya memang dia dalam posisi galau. Artinya dia sudah bimbang di situ. Terus dia masih punya 2 skenario nih Barada E. Salah satunya tulisan tangan dia ini. Ini tulisan tangan semua ketika menceritakan keadaan-keadaan yang terjadi.
ini khusus yang ini adalah tulisan tangannya si Baradae. Ini tulisan saya, ini tulisan Baradae. Kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah, set, di dalam penjara. Bagaimana Bang? Ya. Kalau kita yang tembak tapi atas dasar perintah, ya Anda aman. Anda atas dasar perintah, tinggal kita perlukan Anda di persidangan untuk saksi yang benar dan bukti-bukti saksi lain bagaimana. Ya, kembali, skenario lama adalah tembak-menembak. Skenario baru yang faktanya tidak tembak-menembak, tapi Barada ini menembak. Dor, menembak atas perintah. Tapi apakah saudara FS ikut menembak, Baradae apakah bercerita, Bang? Nah, itu masuk ke material kan. Ya. Saya juga harus menghormati penyidikan. Bagaimana kemudian dengan laporan awal dari Putri Chandrawati yang melaporkan bahwa ia dilecehkan oleh Brigadir Yosua? Apakah Baradae ada cerita tentang hal ini, Bang? Dia nggak tahu itu. Jadi dari sudut pandang dia menyatakan dalam curhatannya ya, bukan dalam BAP, dan BAP kan produksinya, ini curhatannya. Ya, curhatannya, saya nggak ngerti itu Bang, nggak ngerti. Berarti untuk motif dari saudara FS menyuruh menembak sendiri juga Baradae sebetulnya tidak tahu ya? Tidak tahu. Motif saudara Maksudnya FS tidak ini? Tahu. Ya ini itu personil polisi yang salah pimpinan, salah tempat, salah situasi dalam suatu peristiwa yang menghancurkan dirinya. Baradae ini sudah mengajukan diri menjadi justice collaborator. Manfaat dan juga resiko yang akan diperoleh oleh Baradae ini seperti apa, Bang? Begini, Baradae ini udah aman dalam perlindungan Mabes Polri sebenarnya. Sudah aman dan dia nyaman dan aman. Apalagi dia dijaga dengan baik. Memang karena saksi kunci tentunya penyidik Mabes Polri juga paham. Ini aman kok. Saya dengar informasi Abang Deo dan juga rekan Muhammad Burhanuddin ini sempat mendapatkan ancaman dan intimidasi untuk mundur dari kasus ini. Benar begitu? Benar lah. Tapi kan saya juga profesional juga. Dalam dunia pengacara, dunia hukum selalu ada ancaman, intimidasi, kemudian ada teguran. Ya kita paham, teguran, ancaman, intimidasi itu menjadi kita berhati-hati, mawas diri, dan kita berperilaku baik. Ya, Bang Deo, proses hukum masih terus berlangsung. Terus. Dan pastinya kita berharap keadilan bisa ditegakkan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bang Deo sudah bergabung dalam Berbagi Fakta kali ini. Selamat kembali bertugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin.